Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran matematika wajib kelas 12 yang saat ini kita sampai pada kombinasi. Permutasi kemarin sudah selesai, sekarang kombinasi. Apa itu maksudnya kombinasi? Kita akan ikuti yang berikut ini, namun untuk supaya nanti kita mempelajari kombinasi ini lebih lancar, lebih mudah, kita mengulang dulu mengenai soal dalam KBM yang kemarin. Nomor 1, menyusun huruf-huruf yang ada pada kata mereka. Nomor 2, menyusun angka-angka ini. Nomor 3, menyusun 9 pohon secara melingkar. Nah, baiklah satu persatu kita selesaikan. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ini rumusnya sama karena ada objek yang sama, menggunakan rumus ini. Permutasi sejumlah objek, kalau di antara objek itu ada yang sama maka menggunakan rumus ini. N faktorial. Nah, ada berapa macam objek yang sama? Kalau satu macam berarti ini ya K1 aja, K1 faktorial. Kalau ada dua macam yang sama ya K1 faktorial, K2 faktorial, begitu terusnya. Lebih jelasnya adalah kita lihat untuk yang nomor 1 itu, kalau kita hitung hurufnya ini ada 6 huruf. Ini nanti sebagai N-nya di sini. Kemudian yang sama itu adalah hanya huruf E saja, ada 2. Nah, sehingga nanti aplikasinya masuk sini, ini hanya 6 faktorial, baru di sini hanya 2 faktorial, hanya 1 yang di bawah. Ini ada 3 macam yang sama, 2, 3, dan 5, sehingga nanti di aplikasinya menggunakan ini K1 sampai K3 begitu. Nah, sehingga N-nya nanti 7 ya, sebagai N-nya. Kemudian nanti yang di bawah adalah ini yang di bawah adalah, nah ini 3, 2, 2. Dari mana ini? Dari 3 ini, kemudian dari 2 yang ini, dan 2 ini. Banyaknya ya, bukan angkanya ini, tapi banyaknya angka itu di sini. 2-nya ada 3, 3-nya ada 2, 5-nya juga ada 2, menjadi ini 3, 2, 2 nih gitu. Nah, kemudian kalau dihitung yang ini tinggal ya kalian coba hitung sendiri ya. Bagi yang sudah mengerjakan yang udah nggak perlu diperjelas lagi. Hanya nanti taktik menghitungnya aja, menyederhanakan atas dan bawahnya itu. Kalau kalian terampil yang bisa lebih cepat. Kemudian yang nomor 3 itu kita menggunakan permutasi siklis karena ini susunannya melingkar. Gitu. Jadi kalau 9 pohon ditanam secara melingkar, nah berarti tinggal 9 kurangi 1 faktorial, banyaknya. Cara menyusun 9 pohon itu menjadi 9 1 faktorial 8 faktorial. Nah, itu kalau dihitung yang 1 sampai 6 itu kita udah biasa ngitung 720, yang 7 kali 8 itu 56. Kalau mau dihitung langsung pakai kalkulator juga boleh, tapi kalau kita manual menghitungnya ya bisa bertahap seperti ini. Atau ini kali 5 dulu, udah itu nanti kali 6 gitu. Kali 6 dulu, kali 7, kali 8, atau begini juga boleh. Nah, ini kalau dihitung nanti akan ketemu 40.320. Itu baru 8 faktorial, udah segede itu. Tapi nanti jangan takut untuk hitungan-hitungan dalam kombinasi permutasi ini, angkanya ya kebanyakannya nggak terlalu besar amat. Asal kalian bisa terampil dalam menyederhanakan hitungan-hitungan, nah seperti ini. Mana yang harus disederhanakan, nah itu nanti akan memudahkan dalam menghitung. Itu sekilas mengenai latihan dalam KBM. Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi. Apa itu kombinasi? Tapi sebelumnya kita mengingat beberapa rumus permutasi dulu. Banyaknya susunan N objek dari N objek yang tersedia. Nah, ini N objek itu yang disusun di sini, dengan yang tersedia ada di depan. Nah, itu adalah N faktorial. Ini kalau ini sama ya seperti itu. Kemudian kalau itu rumus pertama, kalau K objek dari N objek yang tersedia. Nah, kalau tertulis seperti ini atau ini berarti N objek dari N objek. Nah, ini berarti yang di sini itu lebih sedikit dari yang di sini. Ini juga
K objek dari N objek, itu berarti K ini lebih kecil dari N begitu. Nah, ini rumusnya yang sudah kita pelajari seperti ini. Ini rumus kedua. Permutasi K dari N yang tersedia, nah itu bacanya untuk lengkapnya. Itu adalah N faktorial dibagi N min K faktorial gitu. Nah, ini kenapa saya ingatkan, karena nanti akan digunakan untuk pembahasan rumus kombinasi. Yang pertama, pengertiannya dulu, kombinasi itu apa? Yaitu banyaknya susunan objek tanpa memperhatikan urutannya. Nah, ini bedanya. Kalau dalam permutasi itu memperhatikan urutan AB dengan BA udah beda ngitungnya. Tapi kalau dalam kombinasi nanti AB dan BA itu dianggap sama begitu. Nah, sebagai contoh ini, kelas 12 akan membentuk tim tenis meja yang terdiri dari 3 orang. Setelah diadakan penjaringan, didapat 7 orang siswa yang berbakat tenis terutama. Berapa banyak macam tim yang mungkin bisa dibentuk? Kita jangan berpikir hanya 7 itu dibagi 3 terus ada 2, bukan begitu maksudnya. Tapi berapa banyak tim yang mungkin bisa dibentuk, itu maksudnya dari 7 ini komposisi 3 orang ini ada berapa macam gitu. Nah, misalkan 7 orang itu kita beri nama aja Ali, Budi, Cokro, Dodi, Eko, dan Farid gitu. Kita singkat A, B, C, D, E, F. Nah, jika digunakan rumus ini, karena yang tersedia 7 yang mau diambil 3, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Kalau sementara ini kita anggap urutannya berpengaruh atau diperhatikan urutannya, karena yang tanpa urutan ini kita belum menemukan rumusnya. Kita mau menemukan rumusnya ini dari sini nanti gimana. Nah, ini kalau memilih 3 orang dari 7 yang tersedia menggunakan permutasi seperti ini. Hanya apa? Kita mengambil salah satu misalnya ABC, karena ini 3 orang. Nah, dalam ABC ini, dalam hitungan kita ini, itu termasuk ada ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Itu dalam pengertian kombinasi dianggap sebagai satu kelompok. Kalau di permutasi dalam hitungan ini kan, ini termasuk 6-6-nya ini terhitung ini gitu. Nah, tapi dalam kombinasi, nah 6-6-nya ini dari mana 6? Karena kita menukar-nukar 3 objek yaitu A, B, dan C, maka kita bisa menggunakan ini. Sama saja itu banyaknya adalah permutasi 3 dari 3, yaitu 3 faktorial. Nah, jadi dalam kombinasi sekali lagi itu dianggap sebagai satu susunan kelompok, satu kelompok gitu, karena urutannya tidak diperhatikan. Jadi ACB, ABC, ACB dan seterusnya sampai CBA ini satu. Tim tenis meja itu nggak peduli Ali Cokro Budi, Budi Cokro Ali, Ali Cokro Budi dan lain sebagainya, itu tetap satu tim namanya gitu. Nah, sekarang kita akan menemukan angkanya, rumusnya, banyaknya tim itu jadi berapa. Nah, jadi kalau kemarin kita mempelajari kalau ada objek yang sama dianggap sama begini, kita menggunakan permutasi dengan beberapa objek yang sama, jadi dibagi dengan ya berapa yang sama itu gitu. Kalau ini 3 faktorial yang sama itu atau sebanyak 6, ini kita bagi dengan 3 faktorial. Nah, hampir mirip dengan ini, maka kita akan menemukan banyaknya tim tenis ini jadi berapa banyak gitu. Maka yang ini tadi kan masih ada 6 macam yang dianggap satu, maka nilai ini itu harus kita bagi dengan 3 faktorial gitu, supaya yang 6 ini nggak terhitung lagi gitu, yang 6 dihitung sebagai satu gitu. Nah, dibagi dengan 3 faktorial itu sama aja dengan dikali kebalikannya ini, yaitu apa? 1/3 faktorial. Nah, sehingga ini dibagi 3 faktorial itu sama aja dengan dikalikan ini, supaya karena ini bentuknya pecahan, supaya kita mudah mengalihkan penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang begitu, sehingga menjadi
Nah, seperti ini. Nah, inilah banyaknya tim tenis yang terdiri dari 3 orang, di mana yang urutan-urutannya sudah nggak diperhatikan. Yang ABC, ACB, dan sampai CBA ini sudah dianggap satu, karena ini sudah dibagi dengan banyaknya macam yang dianggap satu kelompok itu, begitu. Sehingga ini adalah tidak lain merupakan kombinasi dari 3 atau menyusun 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang yang diambil dari 7 orang yang tersedia, begitu. Nah, dengan cara yang sama, kalau yang diambil ini K, ini 3 ini dibuat K, kemudian 7-nya ini dibuat N, gitu. Dari N objek yang tersedia, maka bagaimana rumus kombinasinya akan kita tulis, nah seperti ini. Simbol kombinasi pakai C begini, yang kita susun di depan K, sedangkan yang tersedia di belakang begini menulisnya. Nah, rumusnya kita mirip dengan tadi, 7-nya kita ganti N, 3-nya kita ganti K menjadi seperti itu. Nah, inilah rumus untuk menentukan banyaknya susunan kombinasi sejumlah objek dari berapa objek yang tersedia. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Tentukan banyak kemungkinan tim basket yang terdiri dari 7 orang. Tim basket itu 5 orang, tapi kenapa ini 7 orang? Ya, yang 2 untuk cadangan, gitu. 7 orang yang bisa dibentuk dari 10 orang calon berbakat yang sama. Jadi 10-10-nya ini dianggap bakatnya hampir sama, gitu. Sehingga semua berpeluang untuk menjadi tim basket ini. Sehingga kita menyelesaikannya, kalau soalnya sederhana seperti ini, langsung kombinasi 7 dari 10, gitu. Kita mengambil 7 orang dari 10 yang tersedia, langsung masuk ke rumusnya ini. 10 itu sebagai N, 7 itu sebagai K-nya, menjadi seperti itu. Nah, tinggal karena di sini ada 7 faktorial, nanti yang 10 faktorial ini kita pecah menjadi 7 faktorial, sedangkan yang ini 10 kurangi 7, 3 faktorial, nah, nanti kita jabarkan. Jadi seperti itu. Jadi yang 10 faktorial ini dipecah menjadi 7 faktorial, karena 7 faktorial itu sampai 7 yang dikalikan, jadi belum ada 8, 9, 10 dituliskan di luar faktorial, gitu. Nah, sedangkan yang 3 faktorial kita jabarkan menjadi 1 kali 2 kali 7. Nah, apa maksudnya? Supaya kita lebih mudah menyederhanakan. Di sini ada 7 faktorial, di sini 7 faktorial, sehingga kita bisa sederhanakan begitu. Sehingga memudahkan perkalian ini kita sederhanakan lagi yang 2. 2 ini untuk membagi 8, sehingga menjadi tinggal 4. Kemudian yang 3 untuk membagi 9 yang bisa, sehingga kita anggap nggak ada. Kemudian hasilnya adalah kita letakkan di atas, yaitu 3, sehingga tinggallah ini 4 kali 3 kali 10, yaitu 120, begitu. Itu contoh nomor 1. Nomor 2, hitunglah nilai kombinasi 38 dari 40 yang tersedia. Berarti langsung aja sini, tinggal meletakkan di rumusnya ini kan, seperti itu. Nah, kalau angkanya besar-besar begini, 40 faktorial ini dipecah menjadi yang faktorialnya besar seperti ini, gitu. Seperti di sini tadi. Maka faktorialnya dipecah menjadi 7 faktorial, dan terusnya disambung dengan angka yang belum termasuk di situ. Ini juga berarti dipecah 40 faktorial jadi 38 faktorial, nah baru nanti kali 39 dan kali 40 seperti itu. Sedangkan yang bawah 40 kurangi 38 itu adalah 2 faktorial, nanti diuraikan seperti ini saja, sehingga menjadi begini. Nah, ini kan nanti bisa disederhanakan 38 faktorialnya. Kemudian yang ini 1 kali 2 kan hasilnya 2, langsung kita gunakan untuk membagi 40, jadi hasilnya 20. Nah, 39 kali 2 itu adalah 780, karena ini pengalinya 20 menjadi 780. Itu untuk nomor 2. Kemudian contoh berikutnya ketiga, tentukan nilai N jika kombinasi 2 dari N itu nilainya adalah 6.
Nah, kita jabarkan aja pakai rumus ini menjadi seperti itu. Sehingga, nah sekarang kita memecahnya gimana gitu. Anggaplah ini kalau 2 ini bisa dijabarkan 1 kali 2. Nah, kalau ini untuk memecah n faktorialnya. Jadi, nanti n-2 faktorial. Nah, yang lebih dari ini kan ada n-1 dengan n yang belum tercakup di faktorial ini. Sehingga kita letakkan di luar begini. Nah, nanti yang n-2 faktorial dengan n-2 faktorial kita sederhanakan. Tinggallah ini kita kalikan. Kemudian yang ini 1 kali 2 kan 2. Ini ke sana menjadi kali 6. Sehingga menjadi 12. Ini n kali n adalah n kuadrat. Min 1 kali n itu adalah n. Sehingga menjadi seperti itu. Jadi yang 2 ini kali 6 jadi 12 masih di situ. Nah, karena ini ada bentuk kuadrat, maka ini biasanya dibuat sama dengan 0 sehingga menjadi persamaan baku, persamaan kuadrat yang baku. Ini pangkat 2-nya di sini, ini pangkat 1 dan di sini pangkat 0. Nah, salah satu cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu difaktorkan. Untuk memfaktorkan ini kita cari faktornya min 12 yang hasil jumlahnya adalah min 1. Ini koefisiennya min 1. Nah, berapakah itu? Yaitu min 4 dan 3. Ini kita aplikasikan di situ sehingga ini dibuat faktorial atau bentuk perkalian menjadi sama dengan 0 sehingga kita bisa memastikan kalau ini perkalian hasilnya 0 tentu salah satunya 0, mungkin n-4 yang 0 atau n plus 3 yang nilainya 0. Nah, kalau n-4 sama dengan 0 itu mau nggak mau n-nya harus 4, sedangkan kalau n plus 3 harus 0 maka n-nya harus min 3 seperti itu. Nah, karena dalam pembicaraan kombinasi permutasi ini NK ini selalu positif, maka dalam perhitungan ini juga yang dipakai hanya yang positif, yang negatif tidak memenuhi, sehingga N yang kita pakai adalah N4, maka jawaban dari soal ini adalah N-nya sama dengan 4 begitu. Kemudian, nah sekarang latihan dalam KBM. Nah, kalian berlatih menghitung kombinasi untuk C50 sampai C55. Ini saya tuliskan di sini karena nanti ada hubungannya dengan sifat dari kombinasi yang aplikasinya nanti akan sangat berguna sekali dalam menentukan koefisien perpangkatan binomial. Nah, kalau ini nanti sudah diisi, mana aja yang sama. Jadi dari ke berapa ini? 6 kombinasi ini nanti ada sepasang-sepasang yang sama. Nah, itu tolong dipasangkan. 50 ini dengan mana yang sama, 51 ini dengan mana, dan seterusnya. Nah, oh ya, latihan dalam KBM ini karena ada penjelasan lisan, ini nggak bisa dimuat dalam Google Classroom. Ini nanti harus kalian perhatikan dalam video ini sehingga bisa kalian lebih mudah untuk mengerjakannya, karena kalau di video kan saya bisa menjelaskan secara lisan bagaimana mengerjakan soal ini. Kemudian yang kedua itu kita ada segitiga Pascal. Mungkin kalian pernah mendengar, melihat, yaitu baris 0 itu 1, baris 1 itu 11, baris 2 itu 121, baris 3 itu 1331. Ini adalah hasil jumlah ini 1221. Kemudian hasil yang baris keempat itu adalah 14641, dan hasil kelima adalah 15, dan terusnya hasil keenam. Nah, hasil ke-7 dan 8 ini tidak saya tuliskan di sini, nanti menjadi tugas kalian. Nah, seperti apa? Kita ikuti dulu yang nomor 2. Perintahnya bandingkan hasil 1A, 1B, dan sampai 1F ini dengan segitiga Pascal ini. Sama dengan yang mana? Oh, ini sudah saya cantumkan. Bandingkan dengan baris ke-5 segitiga Pascal. Itu seperti apa? Artinya, nilai-nilai ini yang sudah kalian dapatkan nanti disamakan dengan ini, kemudian disusun
kombinasi ini, bentuk kombinasi ini disusun di sini yang secara terurut dan nanti terlihat polanya, sehingga kalian nanti bisa memprediksi yang di atasnya maupun yang di bawahnya. 3 Pascal itu bagaimana, bahkan kalian bisa memprediksi untuk baris ke 10 itu urutannya angkanya segi 3 Pascal berapa saja, kalau kalian sudah mengaitkan, menemukan dengan kombinasi ini, hubungannya dengan kombinasi ini. Nah, sebagai contoh gini, ya ini berikutnya nanti kalau ini sudah dibandingkan, kalian bisa memprediksi untuk baris ke 0 sampai ke 8 ini bagaimana menggunakan simbol kombinasi. Contoh, ini yang baris pertama sampai ke 3 ini saya cantumkan di sini. Baris pertama itu kombinasi 00, itu kalian hitung, ini nilainya akan 1. Kemudian baris ke 1 itu kombinasi 10 dengan 11 itu juga nanti akan 1. Oh ya, perlu diingat ini nanti menggunakan faktorial. 0 faktorial itu menurut definisinya adalah 1. Nah, sehingga kombinasi 00 nanti akan nilainya 1. Kombinasi 10 dengan 11 ini sama juga nilainya 11. Nah, yang kedua nanti kalian bisa bandingkan dengan nilai kombinasi ini. Kombinasi 20, kombinasi 21 dan kombinasi 22. Kemudian baris 3 itu kalau ditulis kombinasinya menjadi kombinasi 30, kombinasi ini harusnya bacanya yang benar 03 gitu ya. Kombinasi 1 dari 3, kombinasi 2 dari 3, kombinasi 3 dari 3 gitu. Dan seterusnya. Nah, nanti yang baris keempat, ke-6 tinggal 2 baris ini yang tersisa. Dan 78. Ini kalian prediksikan menggunakan kombinasi ini bagaimana. Jadi kalau kombinasi yang baris kelima, nah itu kalian sudah tersedia di sini, tinggal mengurutkan ini, diurutkan di sini seperti ini. Nah, saya kira begitu latihan dalam KBM untuk kali ini. Jadi kalian harus melihat di videonya, ditahan sampai kalian selesai mengerjakan, atau ditulis juga silahkan ini. Kalau sudah mendengarkan penjelasan saya, itu semoga bisa lebih mudah dalam mengerjakan yang dalam nomor 2 ini. Oh ya, untuk nomor 2 ini tidak harus selesai waktu jam KBM ini. Jadi yang wajib dikumpulkan ini nomor 1 A sampai G, itu tolong ini dihitung, kemudian yang G dijawab mana saja yang sama. Dengan untuk nomor 2 itu bisa dikumpulkan bersamaan dengan latihan di luar KBM. Tapi kalau kalian ada yang bisa selesai pada saat KBM, ini sudah di upload jawabannya sebelum 9.30, nah itu akan sangat menambah nilai kalian. Saya kira demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sambil saya ingatkan bahwa pelajaran kita ini nggak nyampe, kalau materi ini nggak sampai 30 menit, masih ada sisa 1 jam lebih sedikit. Nah, itu kalian gunakan untuk mengerjakan soal latihan dalam KBM gitu. Jangan sampai jadwal yang tersedia itu kamu sia-siakan untuk kegiatan yang lain. Nanti penjelasan materi ini kalau nggak langsung dipraktekkan untuk mengerjakan soal, kalian akan gampang lupa gitu. Sehingga ya itu akan menyulitkan kalian sendiri pada akhirnya. Sekali lagi sekian, semoga kalian diberi kemudahan dalam memahami ilmu, kemampuan, kompetensi dalam matematika ini, sehingga akan mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal pelajaran lain maupun dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.